yang di MAD itu. Mungkin saat ini kan saya terakhir kesini itu 2019, saya ingat sekali Pak. 2019 tadi saya tanya di ruangan ini juga bukan Pak, iya ada di sini. Jadi 2019 sebelum COVID itu saya sempat hadir juga, waktu itu masih update perkembangan EMIS 4.0 ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, karena memang program RFMI CARE ini, proyek yang didanai dari World Bank ini kan sudah atau menyasar ke seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah dengar, paling tidak sudah mendengar bahwa di Kementerian Agama saat ini sedang dikembangkan satu proyek yang namanya Realizing Education Promise Madrasah Education Quality Reform atau RFMI-CARE, atau mungkin lebih mudahnya kita beri istilah Madrasah Reform, Project Madrasah Reform, yang tujuannya adalah ingin meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan madrasah dalam binaan Kementerian Agama. Tapi pada perjalanannya tidak hanya madrasah sebetulnya yang disasar, terutama terkait dengan penguatan sistem tata kelola datanya. Jadi bukan hanya madrasah saja. Memang di awal kita saat ini sudah mulai mengembangkan atau merevitalisasi EMIS untuk madrasah, tetapi kita pun juga diminta untuk membenahi juga EMIS yang untuk lembaga lainnya seperti EMIS Pontren, EMIS perguruan tinggi, bahkan EMIS yang ada bukan EMIS, kalau di Dimas non-Islam itu atau di pendidikan non-Islam itu belum punya EMIS, mereka masih menggunakan Dapodi. Nah tapi melalui proyek ini EMIS diminta untuk mengembangkan modul untuk mengelola data pendidikan non-Islam, karena memang di Kementerian Agama kan bukan hanya pendidikan Islam saja yang dikelola atau dibina, tapi juga pendidikan non-Islam. Nah makanya melalui proyek ini harapannya nanti Kementerian Agama memiliki satu sistem pengelolaan data pokok terpadu ya, tidak hanya fokus di pendidikan Islam saja, tapi juga pendidikan agama dan keagamaan secara umum yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah kemudian proyek ini ada 4 komponen, tadi salah satunya sudah disinggung juga oleh Pak Tauhid ya, terkait dengan DDM, RKAM dan BKBA. Itu sebenarnya ada di komponen 1 ya, untuk pembenahan dari pengelolaan perencanaan dan keuangan di madrasah dengan mengembangkan tools ataupun sistem yaitu evaluasi di madrasah, EDM, dan juga RKAM ya, elektronik rencana kegiatan dan anggaran madrasah. Kemudian diikuti dengan adanya pemberian bantuan kinerja dan bantuan afirmasi BKBA. Mudah-mudahan nanti Sulawesi Barat di tahun 2023 madrasah-madrasah yang ada di Sulawesi Barat juga bisa berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan serupa seperti halnya rekan-rekan madrasah lain yang ada di provinsi yang lain gitu ya. Asesmen kompetensi madrasah Indonesia ini adalah satu sistem penilaian atau sistem asesmen untuk mengukur sejauh mana hasil pembelajaran yang dicapai oleh siswa, khususnya di siswa tingkat MI di kelas 5 ya, di kelas 5. Nah ini pun juga awalnya memang hanya tingkat MI, tapi menurut informasi yang kami dengar nanti akan dikembangkan juga untuk jenjang MTS dan juga jenjang MA. Jadi memang ini akan terus berkembang gitu ya, karena sesuai dengan kebutuhan dan juga harapan dari semua pihak bahwa capaian proses pembelajaran yang diperoleh oleh siswa itu bisa diukur bukan hanya di jenjang MI saja, tapi juga di jenjang yang di atasnya MTS dan MA. Dengan guru dan tenaga pendidikan termasuk kepala madrasah dan pengawas, yaitu program pendidikan keprofesian berkelanjutan. Itu ada program AKG, asesmen kompetensi guru, disertai dengan bantuan untuk AKG TK ya, bantuan untuk kelompok kerja guru dan tenaga pendidikan, ada untuk AKG, MBMP, Pokjawas, dan juga forum-forum profesi lainnya seperti itu. Jadi harapannya guru-guru kita dan tenaga pendidikan kita di madrasah khususnya bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan itu lebih sering dan lebih frekuensinya lebih cepat gitu ya. Tidak, kalau sekarang kan berdasarkan pola yang ada, satu orang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan itu mungkin setiap 15 tahun sekali, dengan bantuan pada setiap pokja atau kelompok kerja guru, maka para guru kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan lebih sering lagi seperti itu.
Kemudian komponen 4 terkait dengan sistem, termasuk emis dan juga penguatan tata kelola madrasah, regulasi-regulasi penjaminan mutu, regulasi-regulasi kelembagaan madrasah itu diatur atau dikelola melalui komponen 4. Nah, kami di emis mendapatkan amanah untuk bisa mengawal terkait dengan revitalisasi ataupun penguatan sistem pendataan, dalam halnya adalah emis 4.0. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, ruang lingkup dari proyek yang data emis, kemudian juga revitalisasi aplikasi emisnya sendiri. Untuk regulasi tata kelola data emis, saat ini kita sudah memiliki satu regulasi berupa Putusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 tentang pengelolaan data pendidikan pada Kementerian Agama. Di mana sebelumnya emis ini hanya menaungi data-data pendidikan Islam saja. Sekarang kita tadi sudah saya sampaikan, kita diminta untuk melebarkan atau memperluas bahasa dua-duanya benar dengan metodenya masing-masing, dengan mekanismenya masing-masing. Ini dua-duanya harus agak menurunkan ego. Ya sama ini kan yang kuat itu egonya gitu ya. Bukan masalah benar atau salah gitu. Karena dua-duanya saya yakin nggak ada yang benar. Coba. Ada nggak yakin data emis benar? Saya nggak yakin. Itu tapi mudah-mudahan nanti dengan seiring berjalannya waktu, dengan adanya kesepakaman, adanya jangan ada lagi lembaga atau madrasah RA yang aplikasi SK izin operasional itu diterbitkan manual, artinya tidak dari aplikasi hijau. Ya, mudah-mudahan bisa dijaga betul nih. Ya. Ya, karena memang secara secara regulasi saat ini semua harus berbasis aplikasi hijau untuk menghindari juga permasalahan pada saat masuk emis. Nah ini banyak, misalnya di provinsi-provinsi lain itu dengan mudah oleh Pusdatin. Karena apa? Karena ada proses validasi pemadanan dulu data dengan Dukcapil. Ya. Kalaupun datanya lengkap, kalau dulu kan hanya datanya lengkap akan diterbitkan NISN-nya. Perkara NIK-nya benar atau tidak, perkara namanya benar atau tidak, konsisten enggak dengan data-data lainnya, jenis kelamin, dengan nama ibu dan lain sebagainya, nggak konsisten atau nggak valid, itu nggak masalah. Kalau zaman dulu NISN akan terbit. Ya. Nama ibu strip aja itu dianggap datanya sudah lengkap, akhirnya dapat NISN. Kalau sekarang berburu strip, bunda saja juga nggak akan bisa. Nama ibunya bunda, nama ibunya Umu, itu nggak akan bisa. Kenapa? Dicek dan dicapil. Ya kalau memang nama ibunya memang Umu siapa gitu, memang ya benar gitu. Tapi kalau umumnya itu hanya menunjukkan bahwa ibu gitu ya, itu nggak akan bisa. Makanya siswa RA, siswa MI sekarang yang belum punya siswa baru gitu ya di jenjang RA dan MI, kalau datanya asal-asalan oleh Bapak Ibu operator diinputkannya, itu nggak akan bisa dapat NISN. Ya. Harus betul-betul sesuai dengan data kependudukannya. Ya. Seperti itu. Terus dibina, dijaga dan ditularkan di kalangan siswa kita. Itu salah satunya yang harus dipertahankan seperti itu. Praktek-praktek baik seperti itu nanti harus dilaporkan oleh setiap madrasah. Nanti akan ada modulnya sendiri Bapak Ibu ya. Karena memang ini tidak semua semuanya bisa. Sampai sekarang tidak bisa ditanya kemana-mana, di mana-mana ditanya Pak, tidak bisa. Ini saya maksud benar-benar. Dan ini bukan cuma ini kasus Pak, banyak kasus yang lain. Dulu juga beberapa waktu lalu Pak, mutasi dari pondok pesantren Salafi. Nasami tidak ada datanya. Masuk di madrasah. Ini juga persoalan yang bertambah ini Pak. Maaf sekali Pak. Sampai ada yang barangkali mungkin yang tinggalkan saja cukup nafas daripada tidak bisa DAP, mungkin ada seperti itu. Karena ini ada mungkin juga masih ada yang lain dari barangkali Pak. Saya sampaikan ini adalah karena pasti Pak Dodi tahu ini masalah. Karena ini dilapor mulai dari operator disampaikan kepada operator kabupaten ke provinsi saya yakin pasti ke pusat. Tapi kan ternyata persoalan ini masih masalah. Jadi barangkali yang saya ingin sampaikan ini Pak,
barangkali salah satu pemikiran kita di IMS ini barangkali perlu ada penyederhanaan kaitannya dengan hal-hal yang untuk mengatasi masalah. Jangan terlalu berlarut. Yang saya khawatir ini Pak, ini yang kelas 8 kalau tidak berubah ini, nanti di kelas 3 Pak sudah harus ditarik namanya ke PEDU, tidak bisa selesai 2 orang Pak. Sementara persoalan itu bukan kesalahannya. Nah, saya kira ini saya sampaikan apa yang saya sampaikan tadi contohnya hanya itu saya sampaikan, tapi mungkin masih banyak contoh yang lain. Intinya adalah kasihan operator sudah berdarah-darah hanya mengurus satu persoalan, kalau ujungnya itu tidak bisa tuntas. Saya kira demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Darah itu lagi. Masih ada dari Polman. Demis, pertama yang saya sampaikan adalah tentang siapa yang salah. Berarti tinggal hitung hari. Aplikasi tahun 2023 sudah di depan mata. Selamat tahun baru. Yang pertama yang saya sampaikan Pak, di sini juga teman-teman sudah hadir, terkait data yang ada di EMIS. Terkadang kita menarik data ke aplikasi lainnya karena kita tahu ini EMIS adalah kepalanya dan segala pendataan di Kementerian Agama. Yang lain itu mengekor. Artinya kemana arah kepala menuju maka ekornya pasti dari ke sana. Dan pada saat kita menarik data ke beberapa aplikasi, ini operator terkadang pusing di EMIS ini sudah lengkap, tapi setelah kita tarik ke beberapa aplikasi ini tidak lengkap. Contoh kecil Pak, AMPK. AMPK itu Pak, pada saat kita tarik datanya, itu terkadang nama orang tua tidak ikut. Ada sama ya? Sama ya? Ya. Yang kedua, Anggap yang paling parah itu Pak, ini lokal yang tidak terbaca di baik BPUD, admin dan sebagainya. Sehingga dari informasi teman-teman, pada saat kita menarik data di AMPK itu, terkadang yang tertarik di lokalnya masih di lokal yang sebelumnya. Akhirnya kami pernah melakukan pertemuan AMPK, kami disuruh praktik menarik data ke AMPK itu Pak. Pada saya tarik suatu lembaga, ternyata pertama di lokalnya banyak yang kosong. Yang kedua terisi tapi ada tingkat MA Pak, tapi di lokalnya masih MI. Saya tidak tahu ini kesalahan siapa, apakah operatornya memang tidak mengisi di lokalnya atau bagaimana. Jadi yang pertama Pak, biodata tidak tertarik ke aplikasi baik dari AMI, EMIS lengkap 100% BAP selesai. Tapi pada saat kita tarik ke BioAM itu tidak bisa tertarik. Sehingga apa terjadi di tahun ini ada sekitar 10 lembaga di Sulawesi Barat ini yang tidak mengikuti AM dikarenakan datanya tidak bisa tertarik ke BioAM. Saya pernah tanyakan ke teman-teman di pusat Pak, termasuk Pak Dodi juga di Pusdadi, Pusdadi sudah tahu Pak Dodi. Hanya satu jawabannya, perbaiki EMIS. Saya cek EMIS teman-teman lengkap semua Pak, mulai dari biodata dan sebagainya. Tapi setelah kita tarik ke bio itu tidak bisa tertarik dengan keterangan data tidak ada di server integrasi. Setelah di menu AMPK kita cek di server integrasi ada siswa di dalam di server integrasinya, tapi terbaca tahun ajaran sebelumnya. Nah ini makanya saya katakan ini entah siapa yang salah, apakah aplikasi EMIS-nya atau aplikasi AMPK-nya yang tidak bisa menarik data. Jadi ada beberapa teman Pak yang korban tidak mengikuti AMPK, tidak mengikuti AMPK tahun ini karena itu tadi datanya tidak bisa tertarik ke BioAM, termasuk korban ada sekitar 6 di Makassar. Warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan khususnya di MADD Topoyo, siswa dari SMA atau SMK yang masuk di madrasah kami yang pindah, yang menunggu sinkron data. Ini yang saya pertanyakan, apakah betul-betul yang selama ini yang
yang memberikan alasan dari katanya belum sinkron. Yang paling sulit kami terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama terkait TMT guru ya Bu ya, mana itu tadi? Ya, memang untuk TMT guru ini kan tidak bisa langsung diedit di dalam tampilannya. Memang harus secara perubahannya itu harus dilakukan secara prosedural, itu dari menu yang lain ya. Itu dari menu status dan riwayat kepegawaian. Nah, mungkin coba dicek di kolom isian jenis SK-nya itu yang dipilih itu apa? SKP jenis SK-nya itu yang dipilih adalah jenis SKPTK, karena di dalam tampilan TMT guru itu yang diambil adalah hanya untuk jenis SKPTK. Mungkin bisa dipastikan dicek jenis SK-nya. Mudah-mudahan kalau memang di situnya masih salah, itunya masalah diperbaiki dulu ya jenis SK-nya. Nanti kalau memang ada masih belum sesuai juga, mungkin bisa dilaporkan lagi Bu ya. Coba dicek dulu. Kemudian dari Bapak Kasim Majene, yang memang proses pergerakan data Pak dari antar kelas itu antar jenjang, dari misalnya jenjang RA ke MI, MI ke MTS, dan juga di jenjang yang sama, kemudian antar tingkatnya kelas 1, kelas 2, kelas 2, itu kan seharusnya itu dilakukan secara periodik sesuai dengan tahun pelajaran pendataannya gitu ya. Jadi terkadang memang ada data siswa yang tidak diupdatekan sebagaimana mestinya, sehingga tertinggal kan gitu ya, ketinggalan ya, harusnya sudah kelas 8 masih kelas 7 kan. Bisa jadi itu ada dua kemungkinan, memang di satu periode tertentu siswa itu tidak diupdatekan oleh operatornya sebagai siswa aktif, atau enggak dia karena kan begini, pada saat siswa itu tidak bisa ditarik oleh operator madrasahnya pada saat dia pindah jenjang ataupun mutasi, itu bisa diinputkan di kabupaten kan, sebagai siswa data baru ya. Itu saya jalan terakhir, pada saat dia tidak bisa ditarik maka kabupaten yang bisa melakukan input data sebagai siswa data baru. Nah, bisa jadi operator kabupatennya yang entah ngantuk atau apa yang salah mengisikan jenjang itu. Kewenangan ataupun akses untuk bisa melakukan perubahan data kelas tadi memang tidak kita berikan ke tingkat kabupaten dan kanwil, tapi harus dari pusat. Jadi kalau memang Bapak mengalami kendala itu Pak, di madrasah Bapak itu memang secara berjenjang harus lapor ke sampai tingkat kanwil, Mas Awi, kemudian nanti kita biasanya live agent kita memberikan format pengajuan perubahan perbaikan data tingkat data kelas. Memang ini nggak ideal sebenarnya, harusnya tidak ada lagi, semakin lama harusnya semakin kecil gitu data salah tingkat ini, karena kan kita lakukan update ini periodik per semester per tahun gitu. Kalau memang Bapak Ibu operator madrasah itu melakukan updatingnya secara rutin, secara reguler per semester per tahun, itu seharusnya tidak ada siswa yang model-model tadi lagi seperti kesalahan jenjang, kesalahan tingkat dan sebagainya. Tapi saat ini memang kita tidak bisa pungkiri masih terjadi kayak gitu. Makanya kita di pusat masih membuka kesempatan untuk proses perbaikan data jenjang data tingkat atau kelas gitu ya. Harusnya kelas 8 ternyata di emisinya masih kelas 7, itu masih bisa diperbaiki, tapi memang aksesnya Pak di pusat Pak, di admin pusat. Jadi dilaporkan saja, kalau mudah-mudahan tidak terlalu banyak kalau memang ada gitu ya. Kemudian siswa mutasi dari pesantrennya ini juga memang banyak kasus ya, di pesantrennya itu tidak pernah melakukan update data gitu ya, data emis, atau pesantrennya itu betul-betul pesantren yang salafiyah, yang secara sistem pendidikannya itu tidak bisa diakui sebagai pendidikan yang setara dengan formal. Kalau sekarang di pesantren itu ada 3 jenis jenis layanan pendidikan yang setara dengan formal Pak ya. Ada PKPPS, ada PDF ya, pendidikan yang formal, ada SPM, satuan pendidikan muamalah. Nah, kalau dari 3 jenjang, dari 3 jenis ini, PKPPS atau pendidikan setara pada pondok pesantren salafiyah ya, atau pendidikan dunia formal, atau SPM, satuan pendidikan muamalah, itu
sebetulnya tidak ada masalah kalau memang masuk ke madrasah, tapi memang selama data siswa tersebut diinputkan oleh operator lembaganya di aplikasi Emis Potren, karena kan Emis Madrasah dan Emis Potren ini dua aplikasi yang terpisah nih, walaupun datanya bisa saling dikomunikasikan gitu. Itu sudah ada mekanisme untuk tarik datanya juga. Nah, mungkin bisa jadi si siswa ini atau santri ini oleh operator pesantrennya tidak pernah diinputkan di Emis ya, sehingga pada saat ini dilakukan penarikan data di Emis Madrasah itu tidak bisa. Nah, ini makanya semua pihak itu harus betul-betul menjalankan perannya. Kalau tiba-tiba kesalahan itu ditimpakan ke madrasah gitu kan, itu kan nggak fair juga. Ternyata di pesantrennya memang tidak pernah menjalankan fungsinya dengan baik. Makanya edukasi ataupun pendidikan terhadap operator-operator di lingkungan pesantren itu jadi hal yang perlu senantiasa dilakukan gitu kan, bukan hanya di madrasah saja, mungkin ditingkatkan pemenang di tingkat Kambil pun juga mungkin bidang potren, bidang seksi potren di Kambil, di tingkat pemenang juga perlu melakukan pelatihan pesantren. Tapi kalaupun memang seperti itu, selama memang aturan membolehkan ya, saya nggak tahu nih, setahu saya hanya pondok pesantrennya tetap melakukan updating datanya secara tertib. Tapi kalaupun memang di akun kabupaten juga ya masih bisa gitu ya. Nanti akan ada proses, memang resikonya nanti ada proses pengecekan data ganda di verbal PD-nya. Kalau memang ternyata sudah ada dulu, mungkin di waktu kesadarannya mungkin belum terlalu tinggi seperti hanya mungkin operator sekolah atau operator madrasah. Masalah integrasi ya Pak Ahmad, yang bisa jadi memang pada saat kita koordinasi dengan mitra-mitra kita yang akan memanfaatkan data ini, termasuk PDUM, AKMI, PHDBK gitu ya, itu tidak secara utuh menyampaikan permintaan datanya ke kita, seperti nama orang tua, identitas orang tua, bisa jadi hanya yang diminta itu hanya sebagian, sehingga kita tidak menyuplai data secara lengkap. Akhirnya di data aplikasi yang lain tersebut, di PDUM ataupun di yang lain, seolah datanya tidak muncul. Itu bisa jadi karena memang Emis tidak diinformasikan secara utuh, ini loh data-data yang diperlukan, padahal di Emis ada misalnya, tapi karena kita tidak diinformasikan perlu data ini, akhirnya kita hanya memberikan sebagian gitu ya. Akhirnya seolah-olah di Emisnya tidak ada, padahal di Emisnya sudah lengkap. Mungkin nanti akan kita coba pastikan lagi Pak dengan siapapun ya. Kalau kita biasanya selalu minta perlunya data dari Emis apa saja. Kalau memang ada kita siapkan. Cek lagi kalau memang di Emisnya ada ya kita akan berikan gitu. Kita akan masukkan di dalam list yang tapi ternyata mereka menampilkan data itu, nah kita juga nggak tahu gitu ya. Bahwa itu ternyata ada yang diminta terkait misalnya nama orang tua dan lain sebagainya. Ini perlu transparansi terkait dengan kebutuhan data yang diminta oleh mitra-mitra kita gitu ya. Kemudian nih kalau masuk di Sokal ini nanti akan saya coba cek ya kenapa munculnya tuh masih nis lokal yang di jenjang sebelumnya. Ini agak bingung juga nih kenapa bisa seperti itu. Nanti kita akan coba cek lagi Pak, apakah di PDUM atau di mana Pak? ANBK ya? Oh, oke. Ya nanti coba kita cek lagi Pak, apakah memang ada kesalahan dalam memberikan data atau seperti apa gitu ya. Yang keempat saya lupa dari mana Pak tadi, menuju tengah Mateng. Yang sering jadi masalah itu mutasi lintas ya Pak ya, dari sekolah ke madrasah atau madrasah ke sekolah. Sebenarnya kalau dari madrasah ke sekolah relatif secara sistem itu harusnya tidak ada masalah, hanya mungkin faktor data yang bisa menyebabkan terganjalnya mutasi siswa madrasah ke sekolah. Karena apa? Kalau dari siswa sekolah ke madrasah, dari sekolah ke madrasah itu sebenarnya sistem sudah terfasilitasi dengan mekanisme tarik data. Yang bisa mengganjal itu adalah masalah datanya sendiri oleh operator sekolahnya tidak dilakukan penonaktifan atau pengeluaran. Banyak pengakuan dari teman-teman pengelola di Pusdatin sendiri, praktek-praktek misalnya gini, mereka tukang, terutama di awal tahun ajaran biasanya Bapak, tanggal 31 Agustus, ya 31 Agustus. Nah itu mereka biasanya untuk siswa-siswa yang mutasi, siswa yang lulus itu mereka keep dulu, mereka tidak keluarkan dulu, karena apa? Nunggu cut-off supaya bosnya tetap tinggi. Nah setelah 31 Agustus baru mereka keluarkan data-data siswa tersebut. Nah itu kan menghambat pada saat siswa
mereka itu sebetulnya sudah pindah ke madrasah, itu kita tidak bisa menarik data karena status siswa itu di sekolah, di Dapodiknya itu masih aktif, itu Pak. Itu makanya kenapa siswa yang dari sekolah ke madrasah itu tidak bisa ditarik karena statusnya di sekolah masih aktif. Sudah tidak aktif data siswa itu dan bisa ditarik oleh lembaga barunya, oleh madrasah misalnya kalau dia memang pindahnya ke madrasah, gitu ya. Jadi sebetulnya seharusnya tidak menjadi kendala selama memang operator Dapodiknya melakukan proses updating datanya sebagaimana mestinya sesuai dengan periodenya gitu. Jangan menunda-nunda. Kalau ditunda-tunda memang tidak akan bisa ditarik sampai kapanpun, tidak akan bisa ditarik oleh operator emisnya. Nah, yang sekolah itu di madrasahnya sudah dikeluarkan ataupun belum dikeluarkan, di Dapodik itu bisa diinputkan, Pak. Jadi tidak ada filter, ya, tidak ada filter. Karena Dapodik bisa menginputkan data pindahan dari madrasah, sehingga nanti resikonya di KPPD akan ganda. Ya. Baik ganda secara referensi maupun ganda secara riwayat. Kalau referensi itu memang datanya 2, kalau riwayat itu datanya 1, tapi dia tercatat ganda di 2 sekolah atau di 2 lembaga. Itu resikonya kalau siswa madrasah pindah ke sekolah itu seperti itu, karena di Dapodik belum membaca data emis, ya, belum membaca data. Padahal data emis sudah ada di KPPD, di Pusdatin. Apapun kondisi atau status siswa kita, siswa madrasah yang ada di emis itu sama seperti misalnya Dapodik, paling tidak 1x24 statusnya di Pusdatin, sehingga si operator Dapodik sebenarnya bisa membaca siswa ini aktif atau tidak di emisnya. Nah, tapi mereka belum menerapkan mekanisme tadi membaca data emis yang ada di Pusdatin. Mereka masih, ya kalau pindahan dari madrasah, ya mereka inputkan lagi. Jadi risikonya datanya akan ganda di KPPD. Nah, saya kurang tahu kasus yang Bapak alami di Mamuju Tengah gitu ya, apakah itu mutasinya itu yang banyak masalah itu, yang bermasalah itu dari sekolah, dari SMA misalnya, dari singkat SMA ke Aliyah, atau sebaliknya dari MA ke SMA, itu yang masalah itu yang mana? Kalau misalnya dari ke Aliyah, secara sistem saya sudah tidak ada masalah, kita menggunakan tarik data, hanya kalau terkait dengan kondisi datanya yang belum dikeluarkan oleh operator sekolah di Dapodiknya, itu yang menjadi masalah atau menjadi kendala pada saat ingin ditarik oleh operator emis di madrasah. Seperti itu Pak. Tahu Pak, kasusnya sebenarnya yang mana spesifiknya, apakah pindahan dari sekolah ke madrasah atau sebaliknya madrasah ke sekolah yang bermasalah tadi? Penjelasan berbeda, penyebabnya pasti berbeda. Mungkin bisa ini lagi Pak, ditambahkan lagi supaya informasinya jadi lebih jelas lagi, bisa kita tanggapi. Silakan Pak. Salah satu madrasah salah penginputan di satu kabupaten, kali 6 kabupaten sudah 6 madrasah